Oke, Oke. oke, 1, 2, 3. Halo Bagudak, Sampurasun. Sampurasun. Kembali lagi hadir di podcast Cilukba. Oke. AKA Cerita Luka Bahagia Bagudak. Di season pertama bab ke-7, Bay. Faktanya tuh bukan fakta ya. Jadi bab ke-1 tuh pas sekali ada di rumah si Eja. Nah, sekarang pertengahan, kan udah awal pertengahan, di awal pertengahan bab 7 dengan narasumber Saya Bayu Tri Utomo betul. di season ke-7. Oke, sebentar. Itu. Jadi awal episode oleh Bagudak SMA. Abis itu pertengahan juga sama Bagudak SMA juga. Nah, gitu, Bay. Jadi sekarang tuh kan tanggal 15 September 2024 jam setengah 3 nih. Tepatnya di rumah si Eja. Ini kita tuh lagi pada ngumpul di rumahnya si Eja. Pas sekali gitu. Jadi langsung aja ke pendahuluan narasumber nih. Boleh. Yaitu latar belakang, Bay. Ada nama kamu, tempat lahir, boleh riwayat keluarga sama riwayat pendidikan. Oke, ya teman-teman, mungkin perkenalkan dulu, nama saya Bayu Tri Utomo. Tempat lahir mungkin sama ya sama teman-teman yang di SMA juga di Bandung. Di Bandung. Itu untuk tanggalnya 21 April tahun 2000. Untuk background keluarga tuh seperti apa? Anak keberapa? Dari berapa bersaudara? Saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Berarti saya bungsu. Oh, pangbungsuna. Oke. Riwayat pendidikan SD, SMP, SMA di Bandung kah atau ngacleng? SD, SMP, SMA di Bandung. SD sampai SMA di Bandung. Masih kisaran Antapani, Aksa Manik. Kalau berarti SD di Aksa Manik Endah. Aksa Manik Endah. SMP saya di MTS Sukamiskin. MTS Sukamiskin. SMA baru di 23. Iya. Oke, berarti segitu latar belakang dari Mas Bayu. Ya. Atau si Uyap. Banyaklah Mas Bay lah kita sebut ya. Boleh. Masuk ke data intelijen nih, Bay. Ya, apa intelijen? Data intelijen pertama tuh kenapa Bayu memilih IPS 3 atau kenapa memilih SMA 23 lah? SMA 23 pertamanya itu direkomendasiin dari kakak. Karena kakak dulu tuh emang alumni 23 juga. Oh, si kakak tuh yang mana? Kakak pertama tuh. Kakak pertama. Ya, SMA-nya 23 juga. Nah, waktu itu emang alhamdulillahnya NEM saya itu mencukupi. NEM Bayu mencukupi untuk masuk ke 23. Apalagi zonanya zona wilayah waktu itu kan. Aksa Manik tuh masih masuk ke zona 23. Oke. Jadi agak gampang lah. Agak persulit juga. Nah, karena NEM-nya mencukupi dan rekomendasi dari kakak yang pertama, cobalah dulu coba dulu daftar. Sebelum kedua tiga tuh ya kan pasti ada planning tuh untuk masuk ke SMA mana atau SMK mana. Dulu tuh sempat pingin masuk. Oh iya kan ada pilihan 1 pilihan 2 kan? Nah itu sebelum daftar di 23 tuh pernah juga daftar di SMK. SMK-nya itu apa ya yang deket Jasaran tuh lupa. Pokoknya tuh mau masuk SMK udah bayar dan segala lupa. Oh, udah sempat bayar pendaftaran terus kita berapa 100.000 kalau nggak salah. Oh iya, enggak. Iya terus. Nah, untuk jurusannya itu waktu itu pengen RPL, SMK Angkat Lunak. Karena emang suka ngulik-ngulik laptop atau komputer. Dan juga ada keinginan untuk membuat game waktu itu karena hobi juga game kan. Ya, awal masuk iya. Saya dari situ karena itu tuh
sebelum keluar nembar. Sebelum keluar SMP. Iya. Oke. Karena emang dulunya tuh agak bego ya, jadi udah hopeless lah untuk masuk negeri. Makanya untuk percobaan untuk masuk ke SMK itu swasta. Cuman lupa lagi namanya apa ya SMK-nya. Nah ketika keluar nem, nggak mas? Ketika keluar nem, anggonya gede. Oh terus iya. yang tadi nyambung. Direkomendasiin oleh kakak saya. Rekomendasi yang lebih. Udahlah masuk negeri aja, siapa tahu bisa gitu kan. Oke lah dari situ daftarlah kedua tiga. Keterima. Alhamdulillah. Masuk IPS 3. Masuk IPS 3 itu pilihan atau random? Random nggak ya? Jurusan untuk kalau untuk jurusan itu emang keinginan saya di IPS. Oh, pengen di IPS. Ya. Kalau IPS 3-nya emang full random kan? Random itu tiba-tiba. Pasti, iya, karena itu kan pilihan juga. Berarti lebih memilih IPS daripada IPA waktu itu. Betul. Nah, pertanyaan selanjutnya tuh kan baik. Anda masuk pertama kali di IPS 3 tuh kayak orang-orang pendiam, baik. Sampai sempat satu momen di mana duduk sendiri ku urang teh di baturan. Nah, besoknya ku urang ditinggalkeun deui. Nah, itu sih agak sakit hati tuh. Nah, point of view Mas Bayu tuh gimana waktu itu? Tolong ceritain. Jujur waktu itu tuh sebenarnya bukan sendirian, Bang. Awal pisan ya itu kan? Gimana? Awalnya tuh kan MPLS tuh. Ketemu teman. Ya. Teman yang masih di IPS 3 tuh waktunya waktu itu. Cuman dia tuh karena awalnya tuh milihnya IPA. Cuman ketika tes malah masuk ke IPS. Nah, situ asalnya tuh bukan sendiri duduknya, Bang. Oh, awalnya tuh emang berdua. Cuman dia nggak mau IPA, asup IPS. Ketika dia pilihnya masuk IPA, cuman keterimanya di PS. Di PS 3? Di PS 3. Sempat dulu di PS 3. Terus. Beberapa minggu kalau nggak salah. Jadi dia tuh memutuskan untuk coba lagi tes lagi di IPA. Nah setelah tes di IPA ternyata keterima. Ganti jurusan tuh ke IPA. Nah baru di situ saya duduk sendiri, Bang. Nah kamu duduk sendiri, oke. Saya ngelihat nih. Aduh. Nah, kan kebetulan juga kan lagi duduk sendiri kan. Iya. Teman aku Akbar kan lagi nggak masuk. Betul. Si Kicau teh. Aing awal Kico atau siapa ya? Lupa lah. Kico kalau nggak salah. Kalau nggak salah si Kico, si Alfi. Nah waktu dulu tuh sempat dekat juga sama si Jeffrey, sama si Desta. Oke. Nah sebenarnya rekomendasi untuk ngajakin Akbar dulu tuh dari si Jeffrey. Nah, cobain wae itu duduk sama si Akbar. Ngumpul sendiri. Nah, kan waktu itu Manila kan ngajak kan. Itu waktu istirahat. Iya. Sama si Jeffrey juga tuh yang ngomong. Ikutlah channel duduk sama si Bayi sendiri, kasihan sih. Iya. Kan waktu itu barulah duduk bareng kan, hari itu kan. Iya. Kita itu duduk bareng. Nah, saya tuh ekspektasi itu bakal ini. Karena Akbar seru juga. Sama aku juga enak, kita sama Akbar. Akan selamanya. Kita seperti itu. Nah, waktu besoknya saya kan datang nih keluar, nurunin bangku duduk. Nah, saya nungguin Akbar nih. Ayo Akbar. Maksudnya untuk harapan untuk duduk bareng lagi. Ternyata Akbar datang. Kalau nggak salah tuh sempet mau duduk sama Bay juga atau belum sih? Atau duduk di tempat Akbar sebelumnya? Ulang langsung duduk dengan si Kico. Karena waktu sebelumnya malamnya si Kico tuh udah ngomong kayak duduk deui jeung urang. Nah, jadi matakna urang langsung. Nah, itu. Ibaratnya kalau bahasa sekarang tuh second choice. Iya. Makanya itu nggak enak itu di sana. Sebenarnya bukan nggak enak karena benci gitu enggak. Iya. Cuman karena ekspektasi kan, nggak sesuai dengan realita. Betul. Jadi itu ada ya suatu momen yang keinget sama si Bayu ini. Betul. Sama satu lagi tuh yang keinget tuh Bay. Betul. Lagi olahraga, Mas Bayu ini seorang yang tadi diam-diam gitu ya, tapi bisa untuk menendang seorang cewek.
Gitu, point of view gimana, Bay? Itu sebenarnya nggak Ceritanya gimana itu, Bay? tidak sengaja sih. Oh, tidak sengaja. Misakurasi. Niatnya jadi tuh mau melambungkan itu. jadi lagi apa itu teh? Cerita Itu awalnya tuh sampai kalau nggak bisa salah tuh, ketika olahraga kan awalnya, tim kan. Nah, tim musuh itu nendang tuh jauh. awalnya kita kan olahraga dulu, habis olahraga kita ada waktu jeda main lah, main bola, kita kosong. Kita main bola nih. Di saat kan lapang itu kan satu full dibagi dua. Nah, betul. Yang satu IPS 3, yang satu lagi anak IPA kakak kelas kalau nggak salah tuh. Nah. Iya kan? Ya. Main bola kan tuh? Iya. Apa enggak? Iya. Kan bermain salah tim kan? Betul. Nah, tim lawan itu tendang nih ke tim saya. Jauh bolanya. Otomatis kan saya ngambil kan? Iya. Saya ambil. Niatnya tuh emang mau dibawa, saya bawa, dioper ke yang lain. Cuman ketika terlalu jauh nih, kalau dibawa, ini langsung aja biar gamenya langsung mulai lagi. Tenang lah. Karena yang sebelahnya setengah lapangnya tuh kakak kelas. Dan nggak ada niat buat kesana, pure di situ pure misakurasi lah. saya tembak lah, saya tendang bolanya dan secara tidak sengaja itu mengenai kakak kelas, apalagi kakak kelas itu perempuan. Dan di sana entah karena kaget lah kita semua tuh, tendangannya kata satu enggak, padahal yang saya rasakan tendangannya pelan, emang pelan, tapi bola plastik kok. Iya, tapi kena kepala itu kena ini pipi. Oh iya? Bak, kan langsung gitu. Pokoknya tenang karena kena itu, karena saya dulu orangnya pendiam dan gak berani untuk bilang minta maaf. Udah saya nyelonong aja tuh. Saya nyelonong, bawa bolanya saya nyelonong, cik udah tuh. Itu nggak bermasalah, cuma yang saya tahu itu emang nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tendangan juga nggak terlalu keras. Betul. Dan nggak sengaja juga. Betul. Dari situ ya udah, saya ngerasanya karena nggak ada masalah sama kakak kelasnya udah gitu. Lanjut main dan setelah main itu waktu di kelas saya dapat informasi. Nah, informasinya apa tuh? Informasi dari teman saya waktu itu kalau nggak salah tuh siapa, rahasianya nggak saya tahu. Iya. Dia tuh sempat ngedengar ketika bolanya kena si kakak kelas itu. Dia sempat ngedenger kakak kelas itu apa sih ngomongin tuh? Dasar cowok brengsek. Gak expect. Seorang ya Bayu dulunya itu emang ya makanya dibilang pendiam lah. Nah. Karena saya orangnya pendiam dan memang salahnya saya juga nggak minta maaf, tiba-tiba nyolong aja. Ya saya nggak tahu bahwa si kakak kelas itu ya sempat ngomong cowok brengsek gitu. Saya expect juga itu sempat bilang cowok brengsek. Untungnya ya itu nggak masalah, nggak ada masalah untuk kedepannya. Nah, Bay. Oke, itu cerita yang orang tahu juga, itu salah satu cerita yang epic moment lah, yang keinget. Dan akhirnya baik lagi ketika orang nggak duduk jeung maneh. Itu teh kelas 1 mana teh duduk jeung saha, Bay? Berarti lupa. Setelah nggak sama Akbar tuh waktu itu tuh pernah sempet duduk bareng Doni. Duduk bareng Doni. Oh iya. Kalau nggak salah tuh dia tuh waktu itu juga duduknya sendiri, Bah. Iya, betul. Sendiri karena sama-sama sendiri mungkin ya. Iya. Jadi saya inisiatif buat ngajakin Doni untuk duduk bareng. Baru abis itu kan Doni sempet juga menghilang nih, nggak sekolah. Berarti kamu waktu kelas 1 sebelum nanti kelas 2 tuh sama siapa kamu teh? Sama pada akhirnya sama Desta ya? Enggak. Langsung ke Eja kalau nggak salah. Oh iya, sama si Eja, benar. Sampai kelas 3 kan nantinya. Ya, nah, itu. Sebelum itu di kelas 1 emang sistemnya Anda tuh apa sih namanya? Bukan monoton tuh apa? Pindah-pindah atau nomaden, betul. Sistemnya nomaden atau gimana? Sistemnya nomaden itu. Kelas 1 tuh. Karena yang lain emang udah dapat teman sebangku itu. Ya mungkin yang teman sebangku saya yang pernah jaki juga mungkin nggak cocok atau gimana, makanya juga dia pindah lagi.
saya nyari lagi teman-teman yang lain untuk duduk bareng. Emang di situ agak susah ya karena saya itu orangnya pendiam juga. Saya cuma berani kalau ada yang duduknya sendiri aja ngajakinnya. Kalau ada yang duduk sendiri ya udah saya duduk sendiri gitu. Cuman pada akhirnya tuh saya lupa ceritanya. Yang ngajak tuh nggak tahu Eja, nggak tahu saya. Sampai pada akhirnya kelas 2 itu belum kelas 2, masih kelas 1. Belum. Oh, semester kelas 1 semester 2. Itu baru mulailah saya duduk sama Eja. Nah, dari situ mungkin udah ngerasa cocok juga, udah ngerasa seru juga sama Eja, udah dapat feeling juga, dan alhamdulillahnya Eja juga mungkin ngerasain yang sama. Pada akhirnya ya dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu tetap bareng Eja. Tetap bareng Eja dan pada akhirnya ya. Dan nah, ngomong-ngomong karena kamu dari tadi menyebutkan kata pendiam. Ya. Emang kenapa, Bay? Emang Anda soalnya bisa dibilang sekarang Bayu ini 180 derajat dengan sifatnya dulu di PS3. Kenapa emang dulu pendiam atau bagaimana? Emang dari kecil tuh dulu tuh nggak bisa lepas dari mama. Pokoknya kalau diajak ngobrol sama orang tuh, kalau nggak ada mama nggak mau. Oke. Ya. Dari sana. Dulu tuh dari kecil tuh emang deketnya sama mama terus. Kalau ada orang lain yang kalau misalkan pergi nggak sama mama tuh nggak bisa. Ya. Dari sanalah kayak saya kurang bersosialisasi sama orang lain. Betul. Saya nggak tahu caranya gimana bersosialisasi yang benar dengan orang lain. Oke. Hanya itu yang mendasari kenapa saya jadi pendiam. Hingga menjadi suatu kebiasaan. Suatu kebiasaan, ya betul. Dan apa yang mengubah Bayu menjadi bukan seorang pendiam lagi? Karena dulu tuh mikir kalau mau sampai kapan sih diam terus gitu. Mau sampai kapan saya nggak bisa bersosialisasi dengan benar dengan orang lain. Makanya saya untuk mencoba keluar dari zona nyaman saya. Yang dalam itu saya coba untuk udahlah, saya lepas harga diri saya sebagai orang pendiam. Saya maksain untuk ngobrol dengan yang lain. Saya maksain untuk berbaur dengan yang lain. Padahal itu satu hal yang menjadi tujuan awal saya nggak mau jadi pendiam lagi. Nggak ada gunanya lah istilahnya kalau jadi pendiam itu. Harus nunggu orang yang datang ke saya baru saya bisa ngobrol. Tapi saya nggak bisa datang ke orang buat ngobrol gitu. Itu. Nah, apakah berkesinambungan dengan kan kelas 2 tuh, Bay? Bisa dibilang sejajaran kalian tuh kan emang anak-anak yang nantinya itu jadi circle kita gitu. Hampir kan sejajaran tuh satu circle kita gitu. Nah, apakah berkesinambungan dengan Anda nyaman, akhirnya Anda lebih terbuka atau bagaimana? Dari dulu tuh saya kalau untuk berteman tuh milih-milih bar. Karena tuntutan dari orang tua juga jangan main sama orang yang bandel-bandel, nanti kebawa bandel gitu. Itu jadi suatu pegangan lah. Pegangan untuk gimana saya untuk mencari teman, untuk memilih teman. Kebetulan waktu yang sebaris itu doktrin itu terbawa lah ke kamu. Saya rasanya bahwa yang sebaris itu tuh orangnya baik-baik semua. Nyaman-nyaman semua, nggak nakal-nakal, nggak ngerokok, nggak segala macam. Coba kita gambarin ya, di bangku paling depan itu siapa? Itu saya sama Eja. Iya gitu? Iya, bangku paling depan saya sama Eja. Bangku kedua? Bangku kedua tuh... Bukannya bangku pertama si Nita dan... Oh, itu kelas 2. Iya kan... yang kelas 1 itu kan belum sejajar, kita belum masih ngacak. Sejajar. Akbar sama Rian duduknya. Oh iya. Oke, berarti kelas 1 dulu ya. Kelas 1 dulu emang udah sejajar ya kita. Iya. Bangku pertama. Cuma itu tuh cowok-cowok semua. Bangku pertama tuh ya saya sama Eja. Saya sama Eja. Bangku kedua orang dan si Desta dulu. Apit Anang. Oh iya, Apit Anang. Oke. 3 baru kok nggak salah. Orangnya. Akbarian. Ke belakang si Desta, saya inget si Desta sok digeran wae ku ibu IPE, ibu sosialisasi, ibu PKN. Mana Desta?
Iya, belakangnya lagi baru Sinanda jeung Sinanda sama Sinte. Sinte, ya. Oke. Itu awal circle. Nah, awal Satu, circle. iya. Cuman pas di kelas 2 baru kan yang circle nanti yang sekarang ini circle Cilukba itu kan bukan Cilukba lah, Bagcugak lah. Awalnya tuh JFC. Iya sih, awalnya JFC, Jeffrey Fans Club. Itu kan masih cowok-cowok. Cowok semua ya. Nah, karena sejajaran tadi tuh di jajaran pertama ada cewek, Nita dan Pipit. Ya, kalau nggak salah tuh Nita Pipit. Jadi diubah lah masuk cewek dan cowok. Mulai tuh ya kan? mempersatukan dulu tuh gengnya kita cowok-cowok tuh JFC. Cewek itu Uhti. Oh iya, Karena kita di kelas 2 tuh emang campur laki cowok dan ada si Nita sama si Pipit itu. Makanya mulailah dibentuk lagi circle baru. Dan pada akhirnya si Bayu pendiam ini menjadi pelopor salah satu circle itu, iya kan? Untuk dibilang pelopor sih enggak ya kayaknya. Karena yang buat itu Bacuak tuh Eja. Yang mana? Yang buat geng Bacuak tuh Eja. Oke. Oh, orang baru tahu nih, Ngajakin karena ini juga termasuk dulu tuh geng JFC, circle JFC. Korek. Eja yang ngajakin tuh, Eja yang pertama tuh kenal sama cewek-cewek dulu, kenal sama geng Uhti. Nah mungkin nggak tahu gimana ceritanya, rembuk mungkin. Nah dibuatlah kita untuk satu geng tuh antara Uhti dan JFC di satu jadi Bagcugak. Nah yang namanya Bagcugak itu Resja. Ya. Artinya tuh meledak lucu tapi galak. Nantilah kita tanya-tanya itu mah. Iya, tuh, langsung ke point of view-nya si Bejo ini. Sekarang cuman menurut orang tuh dalam drama-dramanya Bagcugak JFC selalu ada Bayu sebagai penengah gitu. Ke bawah itu lebih tepatnya ke bawah. Kenapa itu bisa gitu, Bay? Karena dulu tuh yang sering menengahi permasalahan antara di geng Cilukba itu yang paling aktif itu Otong, Rifki sama Hafiz. Kebetulan dua orang itu emang deket sama saya. Makanya mereka itu kadang minta saran gimana ya ini ada masalah nih antara si A sama si B, gimana cara untuk rembukannya biar masalah itu selesai. Nah sebenarnya tuh saya tuh ke bawah. Oh awalnya itu dari ke bawah. Secara itu saya ke bawah. Karena mereka tuh mencari saran nih gimana caranya buat nyelesain masalah ini. Itu Bas. Dan akhirnya karena mungkin gitu ya yang penglihatan orang karena kejadian-kejadian itu Bayu tuh udah mulai terbuka dan kelihatan sifat gilanya atau sifat-sifat yang sebenarnya gitu, apalagi ketika Ananda Otong ini hadir gitu, di PS3 gitu. Jadi sifat-sifat kebelinggangnya itu masuk ke doktrin sama gila. Nah, apalagi usil-usilnya itu ke Rashid. Dengan ada satu momen di mana ketika istirahat suka ngambil sendoknya Rashid atau ngambil minumannya Rashid. Itu kenapa, Bay? Itu tuh emang itu emang pure jahil atau pure jahil karena Rashid itu orangnya serius gitu. Kalau misalkan ada barang yang diambil itu pasti dia tuh langsung ungkit-ungkit. Misalkan kita minta minum nih, Sid minta minum dong. Dikasih kita kan otomatis kalau dikasih ya udah minum aja gitu kan. Ketika diminum karena minumnya mungkin kebanyakan karena yang minum juga nggak cuma saya tuh, ada juga atau yang lain yang mungkin butuh minum juga, nah, ikut minum lah. Ketika dibalikin nih si minumnya ke Rashid dan Rashid ngeliat minumnya sedikit dia langsung marah. Makanya dia tuh serius orangnya, ini orang can minum loh, aing belum minum ini, kamu udah sedikit lagi. Nah dari situ lah si Rashid nih gini terus tegang gitu kan. Ternyata kita kan sama-sama teman, sih tegang gini itu. Nah dari situlah karena mungkin untuk lucu-lucuan dan segala macam itu target
targetnya tuh Rashid. Targetnya Rashid sampai kalau nggak salah nih Bay, ada data intelijen gitu ya menceritakan tuh bahwa kejadian Rashid menyembunyikan suatu jaket itu ada sangkut pautnya dengan Mas Bayu ini. Apakah betul atau tidak? Sangkut paut itu sebenarnya tidak. Oh, tidak juga. Saya itu termasuk saksi itu. Oh, saksi. Yang menyaksikan kejadian si Otong ini nih. Oke. Permasalahannya si Otong ini. Karena dulu tuh ada cewek yang suka di apa ya sebutnya? Yang suka bahasa halus digurauin lah ya, digurauin, dicandain pokoknya setiap di anggota yang cowok-cowok ini kalau dipercayain sama cewek ini tuh kayak marah-marah gitu. Nah, pada saat itu kebetulan bangku si cewek ini sama si Rashid itu berdekatan. Betul. Nah, di bangku si cewek ini ada jaket. Jaket itu yang pemilik si wanita yang itu. Nah, mungkin si Otong jahit atau apa, saya juga nggak tahu awalnya. Waktu itu saya lagi makan, istirahat. Kejadian kamu lagi makan. Istirahat. Dan itu tuh gak cuma saya yang lihat. Terus? Kalau nggak salah itu yang lihat tuh ada si Hafid, saya. Nah, satu lagi siapa ya? Nggak satu Farhan. Lihat kan kita lagi botram nih, ceritanya istirahat botram kan masing-masing bawa bekal. Lagi makan enak-enak, si Otong tiba-tiba datang ke meja si cewek ini. Ngeliat mungkin ada jaket, diambil aja jaket, dimasukin ke kantongnya Rashid. Karena dari awal emang Rashid itu orangnya tegang dan seriusan itu kan, supaya kita bagaimana caranya untuk lebih fleksibel lah itu dengan canda-candaan kita biar Rashid juga masuk dan ngerti cara kita. Ya itulah dibercandain sama si Otong, dimasukin jaketnya ke kantongnya si Rashid. Nah, Anda berarti saksi ya. Sebagai saksi sebenarnya, bukan mastermind dari rencana itu. Kalau yang ini Bay, yang hari Valentine. Hari Valentine kenapa tuh? Hari Valentine sama tuh ada kejadian di mana. Nah, ini nih orang ini, Mas Bejo ini dikasih bunga. Nah, apakah itu mastermind-nya Anda lagi atau Anda sebagai saksi lagi? Nah, kalau itu atau ada sangkut pautnya lagi? Ada sangkut pautnya itu. Oke, tolong ceritakan menurut point of view kamu. Karena waktu itu tuh si Resja ini dekat sama satu cewek. Cuman dekatnya itu nggak ada kepastiannya. Nggak ada kepastian dan lain-lain. Si saya itu galau, Bang. Waktu itu galau. Karena ketidakpastian ini dengan si cewek ini. Nah, kita mengantisipasi nih. Pokoknya yang jadi masalah itu saya, Hafid, Otong, sama Desta. Empatan yang punya ide. Yang punya ide itu empatan. Kita rembuk lah. Yang orang hafal masih Otong hungkul. Berarti ya. Oke, terus kita rembuk, kita cerita ini kenapa sih gini. Gimana caranya buat si Resja ini nggak galau atau istilahnya. Dibuatlah di hari Valentine itu, kan di hari Valentine di 23 itu ada semacam OSIS yang ngadain gift bunga gitu kayak bunga coklat atau yang mau nitip betul gift itu bisa kelantarannya itu si OSIS itu kita buka, kita caranya ini aja kalau salah tuh Otong yang ini aja, kita pura-pura jadi si cewek yang si Resja dekat ini ngasih sesuatu barang ke si Resja supaya apa, supaya dia tuh nggak galau, supaya dia tuh untuk lebih semangat lah dapetin si cewek ini. Kita rembuk, kita kasih rencananya itu ngasih bunga, cuman kita tuh nggak nyebutin ini tuh si cewek ini. Jadi cewek yang dekat sama si Resja, kita tuh ngasih clue nama samaran gitu. Pasti nama samaran kan? Pasti. Terus. Kita kasih nama samaran, kita kasih clue itu dalam bentuk kertas. Nah, itu tuh untuk isi kertasnya itu lupa lagi. Pokoknya menggambarkan apa ya?
kekaguman. Ya, menggambarkan kekaguman si cewek ini ke si Resya. Resya, okay. yang dia yang apa ya, mungkin sifat yang disuka cewek ini ke Resya. Nah, kita tulislah itu. Yang bakal kemungkinan si Resya itu bakal mikir si ceweknya ya si Givin itu dikasih dari si cewek yang dekat dengan si Resya ini. Ya dikasih ke gini. Setelah selesai itu yang ngasih si ini itu si Desta. Yang ngasih apanya? Yang ngasih giftnya ke OSIS itu si Desta. Si Desta. Tapi yang aing penasaran yang buat tulisan itu siapa nih? Itu si Otong. Oh, itu si Otong. Dulu itu si Otong tuh pembuat quotes. Pembuat quotes, pembuat kata-kata yang indah mungkin. Berarti itu faktor terbesarnya itu pasti si Ananda ini ya? Ananda ini nih. Ananda Otong ini ya? Yang punya otak-otaknya tuh semuanya tuh sebagian besar tuh dari si Ananda ini. Si Otong ini. Oke, yang pelantaranya si Desta melalui OSIS. Ya, karena itu Desta juga dekat sama si anak-anaknya OSISnya. Pas hari H gimana tuh? Pas hari H, kita kan nentuin nih. Si OSIS tuh nanya kan, ini mau dikasih langsung atau gimana? Kita kasih langsung aja di hari H. Setelah itu kita kan PPG ya, pura-pura gila gitu. Pura-pura gila. Pura nggak tahu, tiba-tiba adalah si OSIS datang. Karesnya, ada karesnya nggak ya? Oh ini saya. Dikasih lah tuh si bunga sama si tulisan itu. Dan alhamdulillahnya dengan rencana ini si Resya ini jadi lebih semangat. Lebih bahagia, jadi gak galau lagi. Tujuan utamanya itu tercapai gitu, walaupun akhirnya itu rekayasa gitu. Kita juga sempat ini sama si ceweknya berkoordinasi. Misalkan Resya ada bangsat misalkan Resya nanya gitu kan, ini dari kamu atau bukan, bilang bukan, pura-pura nggak tahu aja, cuman sambil gimmick gimana gitu, supaya si Resya ini senang. Nah, ambilnya emang ketika tahu ada gift dari orang yang mungkin si Resya suka ini, ya jadi ini jadi senang lagi, nggak galau lagi. Gitu lah, Pak. Sukses lah acara itu. Dan pada akhirnya Bejo pun tahu point of view Anda bagaimana. Soalnya gini, yang orang hafal tuh, kenapa orang taunya rencana si Otong, karena si Bejo tuh ngambeknya ke si Otong doang. Iya kan? Iya. Nah, point of view Anda sebagai rupanya yang membuat idenya juga, tetapi tidak kena tidak kena imbasnya itu gimana ya point of view Anda nih, sudut pandang Anda? Itu tuh dikasih tahu pas kelas 3, Pak. Pengakuan dosanya kelas 3 tuh. Pengakuan dosanya kelas 3. Karena kita nggak mau berlarut-larut. Dan situasi itu juga si Resya ini udah nggak dekat lagi sama si cewek ini. Karena si cewek ini udah punya pasangan. Nah, sudah ente sudah ente gitu. Karena sudah ente dan kami itu nggak mau berpikir bahwa si Resya itu masih ada kesempatan. Masih nggak ada kesempatan, barulah kita pengakuan dosa. Dan yang ngomongnya itu si Otong. Makanya yang kenanya itu cuma si Otong. Pengakuannya itu dari si Otong doang, bahwa dia yang buat rencana yang selama itu. Padahal ada 4 orang ini, ada 3an lagi nih. Tapi pada akhirnya kita ngaku semua, Bar. Kita ngaku semua bahwa nggak cuma Otong, kasihan juga kan Otong jalan sendirian. Pada akhirnya ngaku semua, dan alhamdulillahnya karena kita emang udah dekat dan berteman lama, dan saya juga nggak terlalu permasalahin hal itu. Cuman ada di satu kejadian setelah pengakuan itu sempat ini juga ngambek ini. Sempat ngambek. Karena emang wajar sih dibohongin. Emang dibohongin, apalagi nyangkut perasaan juga, pasti ngambek lah. Saya juga kan kena marahannya, tapi bukan pas waktu pengakuan dosa, waktu ku orang diungkit kembali. Pernah itu. Nah, berarti itu kan sudut pandang kejailan Ananda Otong yang membuat
Bayu ini ke doktrin gitu ya. Tapi Bay, kalau ngomongin masalah percintaan nih Bay, ini yang enaknya nih. Berat ini. Soalnya Bayu ini yang diam-diam itu rupanya ya. Tiba-tiba itu, tapi udah sebenarnya kilas balik ceritanya itu bukan di IP, bukan waktu kita ada di momen SMA, ya kan? SMA, ya. Tetapi kita ngobrolin pas di SMA aja dulu. Di SMA tuh bagaimana, Bay? Untuk masalah kisah-kisah cinta sekolah, apakah Mas Bayu ada atau tidak gitu? Kalau masalah pacar itu saya nggak ada ya, kebetulan ya sama. Okay. Cuman kan pasti ada rasa suka lah sama. Iya, ada crush. Apa itu? Cuman kan waktu itu pendiam dan nggak tersampaikan perasaannya. Ya karena itu makanya nggak terlalu ini sama percintaan sebenarnya. Nah, tapi ya emang lebih kebanyakan kita tuh ke bagudaksanya gitu ya, menghabiskan masa-masa dengan pertemanan gitu ya. Tapi saya sempat nyesal lah. Oh, kenapa tuh? Boleh? Karena emang nyesalnya tuh ya itu karena kenapa sih harus introvert waktu masa SMA? Karena masa-masa SMA itu masa-masa yang terlihat indah. Masa-masa orang-orang tuh lagi senang-senangnya berpacaran. Iya sih, betul. Karena saya menghotel itu, saya menyesal dan saya seperti nggak ada pengalaman lah dalam hal percintaan. Makanya agak terlalu sulit tuh. Nah, dan pada akhirnya Mas Bayu ini ketika lulus dari SMA mulai nih. Sebelum kita lanjut ke cerita-cerita selanjutnya, ini kan masih dalam lingkup percintaan nih. Akhirnya menemukan ketertarikan ya dengan seseorang perempuan tuh. Kenapa, Bay? Dulu itu di apa yang membuatmu berubah kan yang tadi katanya. Sok. Itu tuh kejadiannya di kelas 3 bar. Oke. Kejadian di kelas 3. Waktu itu tuh kebetulan saya sempat kepilih menjadi sutradara di acara praktek. Oke, orang baru tahu. Itu awalnya ya. Saya sempat kepilih menjadi sutradara di acara praktek seni budaya waktu itu. Ya, ujian praktek kesenian. Biar lulus gitu kan. Di situ tuh sempat berpikir bahwa mungkin bisa lah di sutradara gitu, ngatur anak-anak karena kan kebanyakan juga anak-anak yang di drama. Iya. Itu kebanyakan bodak-bodak yang bercugak ini. Ya. Mungkin bisa lah gitu ngatur-ngatur ya anak-anak ini. Cuma ternyata kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi. Masih itu sempat keterpuruk lah. Sampai keterpuruk dan merasa kayak gagal itu jadi sutradara. Waktu itu tuh kejadiannya tuh ketika yang pelajaran yang di luar itu, yang di luar kegiatan KBM itu apa sih? Yang sama si Pak Momo itu sebutannya? Yang sama Pak Momo? Yang mana? Yang cuma sedikitan teng. Jadi ada kegiatan belajar mengajar, cuman di luar KBM. Apa ya? Aduh lupa ya pokoknya itu lah. Pokoknya itu. Ya salah tuh udah ngerasa anjing lupa capek banget dengan beban saya sebagai sutradara, ditambah lagi juga kan untuk mikirin UN ke depannya. Di situ saya tuh sempat tidur lah karena capek dan lelah. Nah, di sana ada satu cewek, Bang. Oke. Yang sebenarnya saya pun nggak terlalu dekat dengan dia, cuman kenal-kenal aja gitu kan, karena dulu itu dia tuh saya berdekat sama Eja juga, dan Eja juga sering-sering emang cewek ini tuh satu idaman kelas gitu, sampai saya juga sempat gitu. Apa juga sempat. Nah di situ tuh
nggak tahu kenapa ada angin apa, tiba-tiba si cewek itu datang. Oke. Sebenarnya saya itu kayak gini nih, pasnya tuh saya pura-pura tidur lah karena capek gitu. Nah ketika saya itu tuh saya ngerasa ada yang nyoret tangan saya, Bang. Oh, awalnya. Nah waktu itu sebenarnya saya bisa aja tuh ngelihat siapa yang ini. Cuma waktu itu karena udah capek aja lah. Waktu mau diusir mau diapapun terserah lah. Pokoknya saya pengen tidur lah istilahnya. Ada yang nyoret tangan saya dan catatannya itu gambar emot smile. Titik 2 kayak gitu. Emot smile gitu. Entah mungkin dia ngerasa gitu, ngelihat mungkin saya berbeda seperti biasanya dan sebenarnya nggak tahu sih alasannya kenapa kenapa dia nyari tangan saya itu. Nah di situ saya nanya lah ke yang lain, ngeliat nggak siapa yang nyari tangan ini. Nah waktu itu ada yang ngasih tahu, teman saya lupa siapa yang ngasih tahu, ini ada nih si cewek ini. Boleh sebut? Terus apa Bang? Ya dia si Michelle. Iya betul, itu dia. Michelle Milano. Di situ karena saya ngerasa saya nggak terlalu deket nih sama si ini, nggak cuman tahu doang, tapi kenapa tiba-tiba dia tuh kayak ngerasain apa yang saya rasa gitu. Betul. Emang orangnya emang bikin baper kan, emang bangsat kan. Di situ tuh baru mulai kayak. Tapi itu dulu ya. Itu dulu. Jadi ini cewek kayak ngerti lah apa yang iya. Di situ lu mulai ngerasa mungkin sebetulnya jatuh cinta lah. Falling in love. Itu mulai ya. Cuma di situ perasaannya itu agak campur aduk, Bang. Karena si cewek ini, si Michelle ini sempat dekat sama Eja, dan Eja juga kebetulan adalah teman yang paling dekat ketika SMA sama saya. Nah saya tuh kayak ngerasa nggak enak nih kalau misalkan saya nggak deketin si cewek ini. Nah di situ saya cari tahu dulu, Bar, ke Eja gimana mana sama si Michelle ini. Nah ketika pada akhirnya saya tahu bahwa si Eja udah nggak lagi, dan saya juga memastikan si ceweknya memang udah nggak dekat lagi. Nah barulah di situ saya mencoba Anda mulai bergerak masuk. Oke. Dan pada akhirnya sama-sama ente dulu. Jujur ente dulu. Waktu itu emang udah sempat untuk deketin segala macam, dan saya sempat confess juga ke dia. Saya confess ke dia, saya kasih satu barang ke dia, dan saya juga ngungkapin apa yang saya rasain. Cuman waktu itu dia tuh ada rencana mau balik ke Italia. Iya. Dia tuh bilang sebenarnya bukan gak mau, cuman nggak bisa aja. Situlah ente pertama kali tuh anjir merasakan sakit hati yang pertama kali dengan Desta itu ya, inget kene ya. Anda di rumah Bayu berduaan galau. Oke. Itu mungkin pertama kali galau ya, dan pertama kali juga untuk deketin cewek. Nah di situ singkat cerita kita udah nggak kontekan lagi, dan juga saya itu dulu tuh pernah istilahnya nyakitin dia lah, karena dulu tuh saya sempat punya pikiran gini, Bar, kalau nggak bisa jadi yang terbaik, jadi yang terburuk. Supaya apa? Supaya saya diingat dalam hidup dia. Nah, disitulah ketika saya nggak bisa jadi yang terbaik, saya mau coba jadi yang terburuk. Dengan cara kayak apa ya, ngasih tahu ke dia tuh jangan terlalu baik lah sama orang gitu, jangan terlalu inilah. Dan kenyataannya dia kayak mungkin sakit hati. Dari situ baru mulai kerenggangan hubungan nih antara saya sama si Michelle ini. Nah saya juga emang udah nggak peduli lah, karena kita juga udah tau nggak bakal ketemu lagi kan. Soalnya dia tuh kan mau berangkat ke Italia lagi. Dari situ singkat cerita ternyata dia tuh nggak jadi ke Italia. Dia tuh tetap stay di Indonesia. Nah di situ mulai dekat lagi sebenarnya, Bang. Cuman bukan saya yang deketin, jujur. Oh, bukan Anda. Bukan. Siapa gitu? Oh iya. Si Michelle ini yang mau coba deket. Jadi jadi kebalik nih. Jadi kebalik karena apa? Karena saya ngerasa dulu tuh pernah nyakitin ya.
Iya. Ngedeketin dia dan saya juga udah nggak peduli nih kesan buruk saya ke dia tuh saya udah nggak peduli dan pasti ada ngerasa yang ngapain lah kita deketin lagi juga toh ya kita udah pernah nyakitin gitu. Iya. Pada akhirnya yang deketin lagi itu dia sebenarnya. Kamu tahu nggak itu? Nggak tahu tuh. Nggak tahu. Taunya saya deketin lagi itu. Iya, taunya udah jadian. Jadi itu sempat dekat lagi lah. Si misalnya sempat datang ke saya karena emang dulu istilahnya saya emang belum ketemu lagi orang yang lebih baik dari dia dan saya emang masih ngerasa ada rasa suka sama dia. Pada akhirnya kita dekat. Saya confess sekali lagi untuk yang terakhir kalinya saya bilang ke dia kalau ini ditolak saya nggak bakal confess lagi. Pada akhirnya setelah saya confess lagi barulah diterima Pak. Oh berarti langkah kedua itu Michelle duluan yang datang, tetapi untuk confess mah tetap dari kamu. Istilah laki-laki kan, kalau confess. Dan akhirnya terjadilah hubungan ACC. The first love kan. The first love. Iya. Oke. Itulah mungkin selintingan kisah percintaan Bayu gitu ya, ringkasan lah karena itu momen masih ada hubungan sama SMA betul. Dan orang baru keinget nih Bay, ada cerita di mana ini orang mau tanya point of view maneh. Waktu kejadian kita pulang sekolah Bay. Sekolah waktu. Jadi waktu pulang sekolah tuh kan kita balik lewat parkiran ngambil motor lewat parkiran. Di situ kita ngejejer tuh. Ada Bayu, ada orang, ada Farhan. Nah, Akbar dulu. Oh, aku dulu ya. Aku Farhan. Oke, orang heula, Bayu si Farhan. Kita tuh barengan ya. Keluar. Kucuk. Datanglah ini si Paira. Gudug gitu ya. Paira itu kan dulu lumayan besar. Ya. Nah, minta anterin pulang lewat Sport Jabar. Nah, kalau saya itu kan ya tidak sejalur nih. Betul. Terus saya ngeliat ke belakang. Wih, pas banget ada Mas Bay nih. Mas Bay. Akhirnya saya bilang, ini ke Mas Bayu aja di belakang. Oke, ACC dia. Aku pergi, tapi sebelum pergi tuh aku ngeliat dulu ke belakang. Di belakang itu tiba-tiba si Paira tuh jadinya naik sama si Anyun. Nah, itu gimana ceritanya, Boy? Itu momen salah satu momen kampret ya waktu saya mah itu. Aduh, saya ngomongnya takut sakit hati sih. Iya, nggak apa, itu kan dulu ya. Itu kan dulu ya. Kita bercerita dulu kisah lucu. Itu point view jadi gini Bar. Di posisi itu tuh jujur saya tuh motor baru Pak. Betul, itu motor baru gitu kan. Istilahnya kalau motor baru gitu kan kayak bonceng yang ya itu lumayan. Pikiran saya tuh wah bisa kemungkinan rusak nih bangsat. Bisa kemungkinan rusak bisa breaker atau si yang bawahnya itu masuk. Ya gitu. Si Akbar kampret juga ngeliat ke belakang terus ngalahin ke saya. Saya cobalah ngiruin si Akbar ini nih. Saya lihat ke belakang, set. Kebetulan di belakang itu ada Farhan. Dan si Farhan itu pulangnya tuh emang lewat Sport Jabar ini nih. Sejalur nih. Selain saya sejalur itu ada juga si Farhan. Kebetulan Farhan. Maaf. Farhan aja gitu. Waktu itu sempat alasan apa ya? Lupa lagi, pokoknya nggak bisa lah itu, nggak bisa ke Farhan aja. Nah pada akhirnya yang kena itu si Farhan yang bonceng si ini Bang. Iya, padahal si Farhan tuh motornya lebih anjing, lebih cepet ya, saya nggak peduli. Pengen lempar aja belakang lempar Farhan. Dan point of view si Farhan, dia mau ngelempar juga, di belakang udah nggak ada lagi. Oh gitu? Iya. Oh, gitu. Dan Farhan menyalahkan kita berdua. Itu. Nah, itu point of view Farhannya. Dan rupanya itulah point of view dari Mas Bay ini. Betul. Oke, itu selingannya cerita sebelum
kita serius kembali gitu, Bay. Oke. Nah, Bay, orang rek nanya nih point of view maneh, jadi podcast Ciluk Bay ini, kata-kata Ciluk Bay ini berawal dari Ananda, Otong, dan Bayu. Tigaan. Hah? Tigaan. Ananda, Bayu sama Hafiz. Sama Hafiz. Ya. Oke, tapi yang orang tahu tuh Ciluk Batu awalnya artinya tuh cerita luka Bayu. Nah, ada apa dengan Ciluk Ba dan kenapa point of view-nya selalu kemana, Bay? Ya karena itu, Bar. Karena dulu tuh sebelum saya sama si Michelle ini, ya kan anak-anak tahu lah, saya ente gitu kan. Saya galau dan lain-lain. Itu sebenarnya candaan doang. Sebenarnya arti dari itu Ciluk Batu bukan iya. cinta luka Bayu sebenarnya. Apa tuh? Cinta luka bahagia. Oh, Cuman cinta si luka Otong, bahagia. si Api dan lain yang anjing ini karena tahu kondisi saya yang lagi ente ini, makanya itu sebagai lucu-lucuan aja. Dan cinta. kata Ciluk Ba itu pas sekali untuk Anda waktu itu. Bisa dibilang gitulah. Oke. Cinta luka bahagia emang anjing itu. Oh, Karena ya itu pastinya saya lagi galau dan karena setelah ente makanya si anak-anak ini analoginya kayak gitu. Artiin Ciluk Batu cinta luka Bayu. Ke yang lain tuh yang belum tahu arti Ciluk Ba. Nah, itu dan masih tahunya cinta luka sampai Bayu. hari ini ya Ciluk Ba itu cinta luka Bayu gitu dan Yang nganggapnya yang lain iya, juga kayak gitu. Cinta luka Bayu anjing. Oke, dan mengapa Mas Bay memilih Circle Ciluk Ba pada akhirnya? Itu tuh karena Batsugak itu udah bubar. Yang ya maksudnya yang kita tahu itu di PS3 itu kan ada banyak circle dari circle orang pintar, orang gaul, orang keren, kocak, dan Bayu lebih memutuskan kepada circle Ciluk Ba ini atau Batsugak atau circle JFC gitu. Kenapa pada akhirnya? Karena orang-orang juga sama Bar. Orang-orang yang di JFC, Batsugak dan Ciluk Ba itu sebenarnya itu sama-sama semuanya aja. Orang-orang yang dahulu itu. Iya Kan? Karena emang dari awal itu emang nyamannya sama mereka. Ya kita buat lagi lah karena Batsugak itu udah NT istilahnya udah bubar. Kita memutuskan untuk buat lagi circle baru. Itu tuh di luar kita sebelum itu sudah sesudah ke SMA sudah keluar SMA ya, sudah ke SMA itu memutuskan untuk ngerangkul lagi anak-anak yang ada di JFC dan Batsugak. Itu ceritanya kita rangkul lagi supaya pertemuan kita tuh nggak selesai sampai SMA aja. Kita memutuskan untuk rangkul lagi semua yang lain yang bisa gitu yang masuk. Dan ada juga member-member yang baru juga yang di luar Batsugak ada juga yang sekiranya emang klop sama kita, nyambung sama kita, ya udah kita ajakin, kita rangkul lagi gitu. Dan sampai hari ini pada akhirnya Ciluk Ba tetap udah oke itu SMA sampai sekarang alhamdulillah tetap masih bisa berkumpul, masih bisa bercanda, masih bisa seru-seruan lagi gitu. Waktu itu tuh kalau tidak salah tuh ya menurut narasumber Ananda Otong tuh Bayu tuh menjadi apa disebutnya presiden ya. Presiden Ciluk Ba. Nah, kenapa Anda lagi? Selalu Anda lagi. Kenapa saya lagi ya? Dulu itu Ciluk Ba tuh dibentuk sama 3 orang, Bar. Boleh nih. Dibentuk tuh ketika kalau nggak salah tuh lagi ada kumpul kita tuh di rumah Otong. Sebenarnya nggak bertiga, ngajakin juga si Resda ini, si Resda sama si Desta. Yang dulu tuh kita berlima itu sebagai dapur. Enggak. Pokoknya kumpul nih. Ngajakin saya, Otong, Hafiz,
Desta sama si Resja. Cuman si Desta sama si Resja ini dia nggak bisa berhalangan. Ya, karena kita ngumpul-ngumpul lah. Terus bosen gitu. Terus si Otong tuh ini rekomendasi satu film. Awal di Ciluk Batu. Iya, orang denger nih. Rekomendasi satu film. Kita tontonlah film itu. Kalau nggak salah itu nama filmnya itu ini The Panas Dalam. Lagi rame-ramenya The Panas Dalam tuh apa ya? Sudah jangan ke Jatinangor. Ya itu. Cowboy Kampusnya, benar. Kita tonton lah gitu kan, kita tonton dan kita ngerasa bahwa si film itu kayak relate dengan orang-orang yang sebelumnya ini. Orang-orang yang berawal dari situ. Ya, kan kita relate, terus kita ngerasa bahwa setelah sama ini nggak ada lagi kumpul-kumpul dan lain-lain, kita udah istilahnya misah-misah. Nah kita berinisiasi untuk melanjutkan lagi pertemanan yang dulu. Dibuatlah karena di film Pas Dalam ini mereka punya geng lagi. Geng setelah geng yang dibentuk ketika kuliah dan emang posisinya kita sama lagi kuliah. Kita berinisiatif nih, gimana ya kalau kita kumpulin lagi orang-orang yang dulu waktu SMA itu bareng-bareng kita. Kita kumpulin lagi karena ya di film itu geng-gengan, kita buatlah sebenarnya bukan geng tapi lebih ke negara baru di film itu. Negara baru, konsepnya lebih berbeda nih. Kita buatlah namanya gitu. Ada tuh yang nyaranin namanya tuh si Otong. Gimana kalau Ciluk Ba aja gitu. Nah itu bisa ditanya nih ke Otong nih, kenapa Ciluk Ba? Nah itu tuh gambarnya tuh sama persis kayak terinspirasi dari The Panas Dalam. Itu kan gambar gitu. Ada bibir-bibir gitu. Ada bibir-bibir kayak gitu. Si lambang negara Amerika Serikat. Kita buatlah gitu. Ini aja kita tiruin aja si gengsi Pas Dalam ini kita buat untuk ngumpulin si anak-anak yang udah keluar gitu, udah masing-masing. Dibuatlah Ciluk Ba. Nah kita bingung nih karena namanya Ciluk Ba, cuman Ciluk Ba tuh apa gitu barulah di situ saya yang awal Ciluk Ba tuh saya gimana kalau cinta luka bahagia. Nah, isinya awalnya itu kenapa saya kasih nama cinta luka bahagia tuh yaitu saya tuh mengenang masa-masa yang dulu. Betul. Gitu. Kita ada percintaan, ada luka juga dan pada akhirnya kita bisa bahagia bareng-bareng terus. Itu namanya cinta luka bahagia. Nah, di sana tuh di film itu ada si ini organisasinya si taninya. Ada ada formasinya lah. Ada formasinya. Sebenarnya tuh kenapa saya jadi presiden itu sebenarnya lebih tinggi dari presiden itu ada namanya itu apa ya? Bukan ahli agama apa ya? Yang paling tinggi itu yang CPD baik tuh posisinya tuh apa sih, Bit? Si Otong tuh posisinya tuh pertama-tama imam besar. Imam besar. Sebenarnya tuh yang paling tinggi itu si Otong. Si imam besarnya tuh. Imam besar turun ke presiden, terus turun ke meta apa? Ya. Si rolnya tuh Umas. Non sih anjing ngehubungan batu. Iya, itu. Ada organ-organnya nih. Konsepnya tuh. Orang baru tahu tuh. Kenapa saya presiden tuh ini ya yang bikin tujuan untuk si Ciluk Batnya apa nih? Makanya saya terpilih jadi presiden gitu, Bang. Saya yang ngekonsepin nih bahwa si kelompok ini kedepannya mau apa, mau kayak gimana setelah perkumpulan ini, setelah semuanya berkumpul, kedepannya mau gimana, mau ngapain aja itu dari saya. Tuh, jadi disitulah Anda tercetuslah menjadi presiden. Cuman walaupun ada imam besarnya lagi nih. Cuman setelah waktu berlalu tuh si imam besar ini tuh kayak nggak dianggap gitu. Jadi pada akhirnya karena saya yang punya konsepin si Ciluk Ba ini kayak gimana, makanya yaudah imam besar nggak usah.
Dan pada akhirnya saya yang jadi ketuanya, Bang. Tetaplah Anda menjadi Presidennya. presidennya ya. Jadi si nomor 1 nggak diadain, yang paling tinggi itu presiden. Oke. Tuh. Jadi si Otong mah balik layar ya ngomongnya. Baik layar ya, yang ngebantu saya buat ngerealisasikan apa yang saya pingin di dalam si Cilukba ini. Oke, begitu sedikit alkisah ringkasan dari ini orang baru tahu alkisah dari Cilukba itu seperti itu. Mungkin bab selanjutnya nanti kita bisa lihat point of view-nya dari Otong atau si Bejo tuh atau si Hafiz. Semoga berkenan waktunya ya. Ini juga nyuri-nyuri waktu nih. Kalau boleh tahu di hari Minggu ini. Kebetulan bisa ketemu lah. Nah, kebetulan pas kali kita bisa bertemu. Betul. Oke, berarti lanjut baik. Kisah Cilukba kita sudahi dulu sampai sini. Kita lanjut ke Apa? Bayu hari ini. Bayu di masa ini. Bay. Dulu kan sempat Anda tuh kuliah di dekat Cikutra tuh apa namanya? LP3I. LP3I dengan lulusan D3 ya? D3. D3 D4? D3. D3 dan menurut informasi itu Anda tidak membawa ijazah Anda gitu. Kenapa Anda belagu sekali, sombong sekali kayaknya? Sebenarnya bukan saya nggak mau bawa ijazah saya. Oh iya, kenapa tuh? Cuman waktu itu tuh si dosen pembimbing nyebar yang agak bermasalah. Jadi dia tuh selama jadi dosen pembimbing, saya tuh pembimbingan cuma sekali. Oke. Selama masa pembimbingan sampai pada akhirnya di tugas akhir yang untuk apa? Sidang. Saya tuh cuma sekali doang. Selebihnya saya tuh ngerjain sendiri. Tanpa ada bimbingan, tanpa ada revisi dan lain-lain. Pokoknya si dosen pembimbing itu maunya tahu jadi aja lah. Itu kan udah ngerasa kayak anjir ini dosen pembimbing kayak nggak niat gitu kan, nggak niat dan segala macam. Bentar, saya juga jadi males untuk nge-approach si bapak ini. Karena saya apa-apa sendiri tuh sampai lulus tuh, ketika pengambilan ijazah ternyata perlu tanda tangan dan segala macam dari sini nih. Saya sempat mengajukan, Bang. Udah sempet. Iya. Untuk beberapa kali tuh 2 sampai 3 kali saya ngajukan revisi, cuman hanya dibaca saja. Masih dosen ini emang ada tengil. Tengil, masalah itu. Makanya itu alasan kenapa itu sampai sekarang saya belum ngambil ijazah itu. Oke, dan pada akhirnya Bayu sudah mendapati suatu pekerjaan ya. Sekarang Bayu tuh sudah bekerja di Jakarta ya. Sempet dulu dia tuh ada di Teguk ya bersama Desta gitu. Kenalan ya, dimasukin Desta. Ringkasan mungkin udah nggak ada sejam gitu. Ringkas bebas. Tuh. Kenapa dari Teguk Anda memilih pindah ke Jakarta sekarang? Diajak awalnya tuh diajak sama teman main dulu. Teman main yang sekarang mungkin dia nggak mungkin sih, dia punya jabatan ya dan kenalan sama yang sebayanya dia, maksudnya jabatan yang sama ya. Mungkin lebih tinggi sedikit. Nah si teman saya ini minta bantuan untuk nyelesain tugas-tugasnya. Nah disitulah si teman saya ini ngerekomendasiin saya, mau nggak kerja di Jakarta, bantu ini. Di situ karena saya pastinya udah nggak kerja di Teguk lagi, ya saya memutuskan untuk hajar aja gitu daripada saya diem dan nggak ada penghasilan daripada nganggur. Masuklah saya ikut ke Jakarta ini untuk bekerja dan sampai sekarang. Tuh singkat ceritanya. Langkah kedepannya apa, Bay? Masih tetap akan bekerja di sana atau ada planning lainnya? Mungkin untuk setahun kali ya, Bar. Sambil saya ngumpulin juga buat ngambil ijazah ini.
planning saya ke depannya yaitu saya ngumpulin modal buat nyari kerjaan yang lebih dari ini. Iya. Sambil juga saya ngumpulin buat ngambil jasa ini. Oke. Untuk kedepannya saya cuma setahun lebih Target lah, berarti targetnya setahun untuk ya. kerjaan yang sekarang ini. Dari setahun Dan setelah akan mencari lagi Ya, betul. yang lebih. yang lebih lagi. Oke, udah sejam nih bercerita tentang luka dan bahagianya narasumber orang yaitu Bayu Tri Utomo, Iya betul. teman berawal dari SMA hingga tahun 2024 ini gitu ya. Dari 2018 Dari 2018 sampai kita berakhir di SMA. Dan SMA. alhamdulillahnya sampai tahun 2004 sekarang kita masih bareng-bareng. ya betul. Penutup closing statement itu pasti baik ada kesimpulan dan pesan narasumber untuk narasumber kembali. Nah, kesimpulannya itu Bayu ini baik lagi Bayu ini teman dari SMA dari bukan 2016 berarti 2017-16 lah hingga sampai 2024 dengan banyak kisahnya. Orang juga dia baru keinget ada kejadian Bayu kuncinya masuk bagasi banyak lah cerita-ceritanya. Itu berjasa banget tuh. Dan dompet jatuh ya tempat. dan orang lupa Akbar juga yang ngasih tahu, yang nganterin iya, juga. orang baru ingat kenapa kita memilih Indomaret sebagai base camp utama ini, base camp awal lah, bukan utama lagi, base camp awal. Mungkin nantilah itu sama sumber yang lain. sama sumber yang lain ya. Kesimpulannya itu Bayu yang awalnya bisa dibilang introvert pendiam, sekarang itu ya people change, people itu come and go, people itu berubah dan akhirnya bukti nyata itu Bayu berubah menjadi yang lebih baik. Pesannya itu ya Bay, mungkin kedepannya Anda sukses, mungkin Anda kedepannya bisa tersungkur. Adakah pesan dari Bayu untuk Bayu ke depan di masa depan gitu? Apa yang mau kamu sampaikan? Untuk Bayu yang di masa depan, Untuk Bayu di masa depan, oke, sok weh. sebenarnya harapan saya untuk yang kedepannya itu yang pertama pasti bisa lebih baik dari yang sekarang, bisa lebih berani lagi, bisa lebih mengungkapkan apa yang sebenarnya bisa diungkapkan. Kemudian bisa mencari juga jodoh ke depannya. Amin. Ya itu aja sih mungkin ya. Kalau semisalnya Bayu di masa depan sedang berada di dalam titik paling terendahnya dan insya Allah gitu melihat video ini, apa yang mau Bayu sampaikan? Mungkin dari video yang sekarang kita buat ini jadi jadi semangat mungkin ya. Saya lihat lagi dari video ini mungkin masih banyak kekurangan dan lain-lain. Dan juga karena ini baru dengan Akbar juga gitu, mungkin untuk kedepannya yang teman-teman yang lain bisa support saya ketika di masa depan ini saya terpuruk, bisa jadi semangat saya juga, bisa menjadi ingat juga nih sama teman-teman yang dulu berjuang bareng-bareng. Betul. Ya intinya jadi semangat aja sih, jadi salah satu bentuk semangat, sebagai salah satu faktor penyemangat ya. Semangat juga gitu. Ya semoga aja hal itu tidak akan terjadi. Ya. Semoga kita semua baru diberi kesuksesan ya. Amin. Terima kasih Mas Bayu Tri Utomo atas waktunya dan kesempatan juga nih. Di sini sebenarnya ada Bejo, ada Hafiz, cuman ya kurang waktunya, mungkin di lain waktu. Terima kasih Mas Bayu sudah menjadi narasumber di Jurnal Cilukba season 1 bab ke-7. Mungkin sampai jumpa di
kemudian hari dengan kita menjadi yang lebih baik. Tuh. Oke, dadah. Bye-bye.